Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mark Abdul Aziz, NPM 203-620, Program Studi Manajemen Informatika, Universitas Teknologi Digital. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ITS mata kuliah RPL. Baik, untuk yang pertama yaitu jelaskan jenis-jenis perangkat lunak. Sebutkan contoh-contoh. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Jenis-jenis perangkat lunak yang pertama yaitu perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak berbayar adalah software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut meskipun sudah dibeli. Namun lisensi untuk menyebarkan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contohnya software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembangan software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang selanjutnya yaitu ada shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya itu ada malware. Malware merupakan perangkat lunak dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contohnya adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, adware, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contohnya yaitu Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang selanjutnya yaitu ada firmware. Firmware merupakan perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi pengembangan. Meskipun terdapat masalah dalam fungsinya, biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Baik, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang aktivitas manajemen proyek. Sebutkan contoh kasusnya. Perlu kita ketahui, manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun perorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti initiation, planning, execution, sampai closure. Contoh kasusnya yaitu proses pengembangan sistem informasi manajemen proyek properti berbasis website di PT Sarana Citra Mandiri. Untuk soal yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
berikan contoh dan jelaskan. Menurut saya, spesifikasi perangkat lunak adalah dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek dimulai. Perlu dicatat bahwa SKPL formal tidak harus dalam bentuk tulisan, namun ketika perangkat lunak akan dikembangkan oleh pihak ketiga, kemudian ketika kurangnya spesifikasi akan membuat masalah kritikal dalam bisnis, atau ketika sistem sangat kompleks atau bisnis kritikal, harus dijustifikasi. SKPL adalah pernyataan resmi tentang apa yang harus diterapkan oleh pengembangan sistem. Kemudian harus mencakup kebutuhan pengguna untuk suatu sistem dan spesifikasi terperinci dari kebutuhan sistem. Terkadang kebutuhan pengguna dan sistem diintegrasi ke dalam satu deskripsi. Dalam kasus lain, kebutuhan pengguna didefinisikan dalam pengantar spesifikasi kebutuhan sistem. Jika ada sejumlah besar kebutuhan sistem terperinci dapat disajikan dalam dokumen terpisah. Kemudian, untuk soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang alur informasi dan fungsi pemodelan. Sebutkan contohnya. Menurut saya, alur informasi adalah jalur berkembangnya atau mengalirnya informasi yang tersebar atau berkembang melalui beberapa jalur dalam sistem informasi, seperti berita-berita di internet. Sedangkan fungsi pemodelan sebagian besar merupakan kegiatan teknologi yang mencoba untuk menerjemahkan aplikasi ke dalam bangunan sistem operasional. Pemodelan sistem harus berurusan dengan rincian spesifikasi yang menjelaskan bagaimana bagian-bagian sistem akan diwujudkan. Sebagai contoh yaitu time choice trade-off. Untuk soal yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang model desain. Sebutkan contohnya. Menurut buku yang saya baca, model desain perangkat lunak merupakan salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang menjadi jembatan dari analisis dan implementasi program. Detail teknis dihasilkan dari desain perangkat lunak sehingga pengembang perangkat lunak mudah mengimplementasikan atau membuat perangkat lunak. Dalam beberapa hal, desain perangkat lunak memiliki tantangan tersendiri. Sebagai contoh, dalam desain efektif dan desain perangkat lunak embedded system. Contohnya, desain interface manusia-mesin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.